saya Dila. Saya Bocut. Selamat datang kembali di Jelajah Sangdara. Jelajah Sangdara. Kali ini Dila sama Ocut juga gak lupa singgah di bagian barat Aceh. Pesisir kali ini. Iya. Ini udah perjalanan panjang. Jangan lupa singgah di bumi Teku Umar. Yes. Yaitu Melabu, Aceh Barat. Nah, Kemarin kita belajar apa aja, Kak? tari yang sampai saat ini itu Bahkan orang nggak tahu. Mungkin pun orang nggak tahu. Hampir hilang. Iya, hampir hilang. Banyak tahu itu adalah Tari Po. Nangro Aceh nyo tempat lon lahe, ba ujung pantai Pulau Sumatera, dari Sabang sampo Merauke, Linggang melangkah tanyo besabe. Nangro Aceh nyo tempat lon lahe, ba ujung pantai Pulau Sumatera, dari Sabang sampo Merauke, Linggang melangkah tanyo besabe, Linggang melangkah tanyo besabe. Assalamualaikum Bapa di sino nyopat kamo katro meteka, jarolon siplolon beon, sajan genan topuan lon beri kegata. Oh bineng lon balik lain, putih licin seot berata. Bineng lon balik lain, putih licin seot berata. Adik-adik sin madion, peleh ampon madion ma. Oh bineng lon balik lain, putih licin seot berajak mano, darah baroh tron tajak mano, ale mano lake senalen, ijazah nusen senalen mano. Tron tajak mano, darah baroh tron tajak mano, ale mano lake senalen, ijazah nusen senalen mano. Tron tajak mano, darah baroh tron tajak mano, ale mano lake senalen, ijazah nusen senalen mano. Darah baroh laju gepudu mesuja, tacok gaca batujo tangke, gaca uke merabaroma, tacok gaca metujo taca tapak darah baroma. Tron tajak mano, darah baro tron tajak mano, ale mano lake senalen, ijazah nusen senalen mano. Taco ipa solam gundam, tasiram saja darah baroma. Tron tajak mano, darah baro tron tajak mano, ale mano lake senalen, ijazah nusen senalen mano. Tron tajak mano, darah baro tron tajak mano, ale mano lake senalen, ijazah nusen senalen mano. Tron tajak mano, darah baro tron tajak mano, ale mano lake
lake senalen ijazah nusen senalen mano. Tapi emang bener ya Cut, tari po ini hampir udah nggak kedengeran lagi di masyarakat. Bahkan gitu. kalau misalnya mungkin kita nanya sama teman-teman yang di sana juga kayaknya nggak banyak yang tahu. Jadi kita udah alhamdulillah udah ketemu Mami ya kemarin, udah sharing panjang banget. Rupanya cerita di balik tari po itu sempat merinding dan ada part yang kayak emang miss banget gitu kayak kan dari filosofi tarian itu sendiri. Setelah sampai di situ, dia melihat abangnya sedang mengambil buah pinang. Madiun tidak sabar dia. Cut abang katanya, cut abang katanya gitu. Kasihlah sama saya, jok ke sabotan ke buah pinangnya katanya. Bedile cut adik katanya begitu. Cut abang katanya. Sekitar istana itu memperhatikan gerak mereka. Panglima-panglimanya, panglima raja di situ. Tidak sabar rupanya Malelang, tidak sabar. Ingin juga buah pinang itu. Dia memanjat pagar yang pagar kawat dia memanjat. Belum sampai ke atas mengambil pinang, dia jatuh, tergoreslah kakinya dengan pagar kawat sehingga berdarah. Setelah berdarah dia menjerit, "Cun abang, lun kaluka," katanya. "Cun abang, turun nyan ke cu adik kalunkeun. Bek dile cu adik, lun turun dile." Duduklah Malelang dan Madiun mau usap-usap kaki adiknya. Adiknya yang sudah berdarah itu. Bagaimana di sekitar istana panglima-panglima itu memperhatikan. Mereka melapor kepada raja. Katanya, "Raja, Malelangan Madiun kai pegat but," katanya begitu. Kata Panglima Kata tadi. Panglima, dusta dia toh. Dia dusta. Padahal dia tergores dengan pagar kawat. Panglima itu ada seseorang panglima yang jatuh hati kepada Malelang. Tetapi tidak mungkin. Dan Madiun dengan Malelang pun lain mama, lain ayah. Mereka bisa mereka bisa nikah. Raja murka. Dalam raja murka, siapkan kendaraan katanya. Siapkan mereka katanya. Sebelum mereka dibuat gitu, Makwa berteriak-teriak. Ampun katanya. Mereka tidak berbuat salah, mereka ini kami tidak percaya katanya begini begitu. Sebelum itu karena Makwa telah menanam batang pinang, daun pacar, diletakkanlah Madiun dan Malelang seolah dikawinkan sebelum mereka dirajam. Dan permintaan terakhir kayak mereka itu diarak, dimandikan, makanya ada syairnya itu tren tajak mano gitu. Mereka dimandiin dulu, maksudnya itu dimuliakan seperti pengantin layaknya. Setelah Makwa itu meminta kepada raja, mohon Tuan Besar, Tuan Raja katanya, kawinkan mereka ini dulu katanya sebelum dirajam. Mereka didudukkan di dalam istana. Didudukkan. Mereka ditarikan. Setelah ditarikan di dalam istana itu, ditarikan terus dalam istana itu. Setelah itu kerajaan sudah disiapkan kendaraan, diletakkanlah Madiun dan Madiang di dalam kendaraan. Kendaraan dibawa ke dalam suatu tempat yaitu lapangan lebar. Itu kita berkhayal ini sekarang bagaimana sebenarnya diletakkan. Madiun, Malelang dan Madiun diletakkan di situ, dirajam oleh mereka. Sedih tau. Nah, padahal mereka memang tidak melakukan perbuatan itu, difitnah, dirajam, dan gimana, kebayang nggak sakit hati ibu kita? Jadi orang tua jadi orang tuanya. Sampai saat ini tarian itu udah jarang banget memang dibawakan di acara-acara. Sampai kita kemarin agak sedikit ini ya Cut ya, mau cari siapa nih yang tahu cerita, Alhamdulillahnya ketemu sama maminya langsung gitu.
Terus juga waktu kita udah selesai semuanya kayak kan kita nyari nih apalagi apa ya yang khas di Melabuh kemarin ya. Terus kita ketemu sama Kopiko. Aku tuh ini cerita true story. Iya. Jadi aku tuh udah lama banget aku nggak tahu Kopiko itu letaknya di mana. Serius nggak tahu itu emang kayak. Kira mungkin masih di Banda Aceh juga. Ternyata ya di Melabuh kan. Aslinya Melabuh, tapi ada juga di sini. Ada. Jadi aku kayak memang ngeliatin orang instastory orang yang gitu. Jadi kayak emang aku nggak tahu itu. Jadi pas kemarin kita nemu itu dan kita nyobain juga, terus aku nyari tahu sendiri kan, nyari tahu. Ternyata ceritanya itu ada sebelum kopinya itu kok itu bisa ada sejarahnya. Unik kan? Iya. Cobalah, biasa orang normal aja gitu dari atasnya kok dibalik. Kenapa? Ya, jadi kayak sebelumnya itu penyajiannya itu biasa aja kan. Jadi kayak suatu saat datanglah seorang customer diminta tuh kopi itu dibalik. Nah, terus ide banget bapaknya. Terus kopinya dibalik, malah jadi ciri khas di situ. Terakhir rame yang suka gitu. malah jadi otentik itu tuh kopi kop tuh jadi dibalik gitu. Sebenarnya arti lain itu nggak ada kayaknya. Tapi kalau kopi itu memang khas sekali ya sama Aceh. Melabuh juga salah satu tempat gimana ya yang khas dengan kopi karena ada Teku Umarnya yang bilang kalau dia menang besok kita ngopi di sini gitu kayak keren banget. Kopi itu memang jadi identitas kita masyarakat Aceh juga ya, nggak bisa jauh-jauh dari ngopi. Chill dulu ngopi. Nongkrong pasti wajib di coffee shop, at least di warkop. Pokoknya nggak boleh jauh-jauh sama kopi gitu. Kayak make me realize selain dari kebudayaan kita juga kaya dengan hasil alam. Itulah yang bikin kita tuh apa tuh? Ya itulah yang bikin kita tuh dijajah sebelumnya. Ya karena ini ya hasil alam melimpah. Padahal kita kayak hal sepele aja gitu kalau kita lihat di era sekarang kan kayak apa sih kayak hasil alam yang ini. Tapi nggak semua nggak semua negara punya itu gitu. Apalagi kopi ya. Kopi itu kan dia identik dengan dataran tinggi dan kita di Aceh ini kan lengkap, mau pesisir mau pegunungan komplit dan Jelajah Sangdara juga udah sempat ya dari pesisir sampai ke pegunungan, dari alam sampai kuliner hingga budaya. Di situ kita belajar, semakin kita cari tahu rupanya kita semakin kita nggak tahu. Semakin kita sadar nih ilmu kita sedangkal itu. Itu bener loh. Jadi aku sampai saat ini masih semangat banget nih Cut. Apalagi ya yang bisa digali dari bumi Aceh kita gitu. Siapa tahu kita bisa belajar bahasa mungkin. Berapa ratus bahasa Aceh. Suku. Ya, masih banyak ya yang harus kita pelajari tentang Aceh. Semoga teman-teman semuanya juga ada rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang tinggi untuk kebudayaan dan Aceh itu sendiri. Nah, kami di sini dari Jelajah Sangdara, terima kasih banyak sudah mengikuti kami sejauh ini. See you when I see you. Thank you so much. Bye bye.